Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning student, how are you today? I hope all is fine. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat bertemu kembali hari ini bersama Miss Eka. Semoga anak-anak di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Sampai hari ini Miss Eka bersama keluarga juga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar, serta orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mulai belajar tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 itu tentang keberagaman budaya negeriku. Untuk hari ini kita akan belajar muatan PKN tentang persatuan dalam keberagaman. Anak-anak pada saat kelas 3, anak-anak juga sudah pernah belajar tentang keberagaman ya anak-anak ya. Mungkin anak-anak masih ingat apa saja contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia itu adalah negara yang budayanya sangat beragam ya anak-anak ya. Contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia itu ada bahasa daerah, ada tarian daerah, ada lagu daerah, ada makanan tradisional, dan masih banyak lagi keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia itu sangat unik ya anak-anak ya, sehingga kita perlu untuk mempelajarinya dan juga melestarikannya. Tujuan kita mempelajari dan melestarikannya itu agar budaya kita dikenal di seluruh Indonesia dan juga bahkan di seluruh dunia ya anak-anak ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena memiliki keragaman kebudayaan. Keragaman budaya Indonesia itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri ya anak-anak ya. Cara kita bersyukur itu kita dapat menunjukkan dengan cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Dan lebih jelasnya tentang persatuan dalam keberagaman, silakan anak-anak simak video pembelajaran berikut ini. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Mari kita simak penggalan cerita berikut ini. Warga kampung Babakan berasal dari berbagai daerah. Di antaranya Pak Nur berasal dari Jawa, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Made berasal dari Bali, Pak Encep berasal dari Sunda, dan Pak Sami berasal dari Maluku. Karena berasal dari berbagai daerah, mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda, yang merupakan makanan khas daerah masing-masing. Mereka masing-masing juga mempunyai bahasa daerah yang berbeda satu sama lain. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Inilah salah satu contoh keragaman di Indonesia. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, namun tetap bisa hidup rukun dan damai. Dari cerita ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan kegiatan bersama. Apa saja contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan? Jawabnya adalah yang pertama, yaitu kerjasama atau gotong royong. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas
atau gotong royong membersihkan lingkungan. Contoh kedua adalah pertukaran kesenian daerah. Misalnya pertunjukan tari saman. Tari saman berasal dari Provinsi Aceh. Namun, pertunjukan tari saman bisa dipentaskan di daerah lain, misalkan dipentaskan di Surabaya. Demikian juga pertunjukan tari-tarian yang lain. Contoh selanjutnya adalah mengadakan festival makanan tradisional. Kegiatan ini bisa berupa pameran makanan tradisional atau festival kuliner tradisional. Biasanya para peserta pameran atau festival akan menghidangkan makanan khas daerahnya. Demikian tadi contoh yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengerti bahwa persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh, yang artinya tidak terpisah-pisah atau bercerai-berai. Seperti dalam pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dapat juga diartikan berkumpulnya bagian-bagian yang dipersatukan. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat diterapkan di mana saja. Contohnya di lingkungan keluarga, yaitu sikap saling menyayangi dan saling membantu antar anggota keluarga. Contoh di lingkungan masyarakat, yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan atau kegiatan ronda malam. Contoh di lingkungan sekolah, misalnya tidak membeda-bedakan teman dan bermain bersama-sama. Demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang persatuan dalam keberagaman. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan untuk tugas anak-anak di rumah, Miss Eka memberikan anak-anak tugas. Ini tugasnya untuk nilai keterampilan ya anak-anak ya. Yang Miss nilai itu nanti tulisan sama kerapian tulisannya anak-anak dan kalimat anak-anak. Anak-anak cari 5 contoh peristiwa yang menunjukkan persatuan dan juga 5 contoh peristiwa yang tidak menunjukkan persatuan. Silakan anak-anak tulis di buku tulis anak-anak, setor jawaban anak-anak di Google Classroom. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Miss Eka akhiri di dalam doa. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. God bless us. Goodbye.